Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat siang. Bapak Ibu peserta PKPA YLI yang saya hormati, baik yang luring maupun yang daring, saya ucapkan selamat bergabung dengan organisasi advokat Juristen Legal Indonesia, di mana secara implisit bahwa dengan bergabungnya Bapak Ibu semuanya dalam organisasi advokat YLI ini berarti ada nuansa kepercayaan terhadap organisasi ini. Karena itu saya memberikan materi PKPA di mana saja selalu berpesan bahwa ketika PKPA dilakukan oleh salah satu organisasi dan kemudian menjadi anggota atau member dari organisasi itu, bertanggung jawab secara moral maupun secara akademis terkait dengan ilmu tentang apa yang akan dijadikan ahli di dalam profesi itu, yaitu advokat. Karena itu besar dan tidaknya dari organisasi ini juga sangat ditentukan oleh anggotanya. Mengemban amanah kepercayaan masyarakat atau trust society, ya, di mana kepercayaan masyarakat itu akan membawa citra dari suatu organisasi. Ketika di dalam melaksanakan tugas profesi advokat itu profesional, maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Disitulah yang akan menjadikan organisasi itu besar dan terpercaya. Kita di dalam praktek hukum tidak sedikit melihat banyak sekali rekan-rekan yang mengemban profesi advokat ini lupa terkait dengan suatu konsep officium nobile. Advokat itu profesi mulia. Tapi kemuliaan dari profesi itu diciderai oleh dirinya. Nah ini, prolog saya menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu semuanya peserta PKPA ini tetap berkonsisten bahwa advokat adalah merupakan salah satu dari catur wangsa penegak hukum. Menjalankan profesinya di bidang hukum. Apa makna dan hakikat profesi? Adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan keahlian. Karena itu kalau advokat selaku penegak hukum itu sebagai profesi, agar mampu mengerjakan profesinya secara profesional, maka penguasaan tentang hukum menjadi hal yang harus dan wajib dimiliki. Keilmuan hukum tidak terbatas pada dogmatiknya saja. Tetapi keilmuan hukum juga menyangkut pada tingkatan atau tatarannya dari dogmatik, kemudian teori maupun filosofinya. Seorang advokat profesional tidak hanya hafal pasal demi pasal saja, tetapi juga akan tahu asas-asas hukum yang berlaku yang dalam lingkup teori hukumnya, serta tahu tentang hakikat hukum itu sendiri. Dan mengapa hukum itu ada? Untuk apa manfaat hukum itu? Yang itu semua berada pada tataran filosofi atau filsafatnya. Saya ulangi lagi, tidak hanya kita mampu menguasai tentang hukum positif saja, tetapi seorang profesional di samping dogmatik hukumnya dikuasai, tapi juga pada tataran teori serta filosofinya. Karena hukum itu tidak hanya dogmatik saja. Hukum itu ada teorinya juga. Yang ini bersanding, tidak boleh dipisahkan. Terbentuknya hukum tidak luput atau syarat dengan muatan filosofi. Karena itu filsafat hukumnya juga harus dikuasai. Dengan penguasaan filsafat hukum, kita akan mampu memiliki pondasi yang kuat terkait dengan logika hukum. Logika hukum selalu ada pada pemegang profesi. Entah itu kepolisian, entah itu advokat, entah itu hakim, atau entah itu jaksa. Logika hukum.
Mengapa logika hukum harus dikuasai? Kita sadari bersama bahwa hukum itu abstrak. Yang terdiri dari rangkaian proposisi-proposisi. Di mana frasa demi frasa ini perlu dimaknai. Memaknai frasa demi frasa inilah menggunakan suatu daya nalar. Di mana daya nalar itu ada dalam ilmu logika. Nah, ini barang siapa? Misalnya pasal 362 KUHP misalnya kan, barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum. Di mana ini abstrak ini? Karena hukum ini sifatnya abstrak. Baru akan menjadi konkret ketika ada peristiwa hukum. Ini undang-undang KUHP ini. Abstrak ini. Baru akan konkret nanti ketika ada suatu peristiwa. Di mana peristiwa yang terjadi dilakukan oleh manusia bertentangan dengan hukum yang abstrak ini. Nah, diterapkanlah kepada peristiwa konkret. Di dalam menerapkan hukum ini termasuk nanti Bapak Ibu semuanya sebagai seorang pengemban profesi advokat harus menggunakan suatu penalaran. Tidak pokoknya menurut dirinya, tidak. Karena itu di dalam menalar ini, karena di dalam suatu ranah logika hukum, nah, bagaimana kemudian bisa memaknai frasa demi frasa dalam norma atau proposisi-proposisi ini? Dengan melakukan interpretasi. Penafsiran didasarkan pada logika. Karena itu ketika norma ini diterapkan, disinilah ada suatu proses bernalar tentang hukum ini. Saya biasanya memberikan suatu materi tentang penalaran hukum. Tapi kali ini saya materi yang berbeda. Tetapi semua itu adalah untuk bekal Bapak Ibu semuanya sebagai seorang pemegang profesi advokat yang profesional dan minded. Ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini sebagai prolog saya. Sebagai pembangkit semangat atau memberi stimulus rangsangan. Biar ternyata seorang advokat itu tidak hanya membawa buku yang besar, tidak hanya kemudian pintar melobi, tapi hukumnya pun harus dikuasai. Kalau hukumnya sudah dikuasai, hukumnya sudah matang, tergantung mengargumentasikannya. Karena apa, Bapak Ibu semua? Kemampuan tentang hukum yang kemudian disebut sebagai ahli hukum, pemegang profesi hukum, itu hanya dinilai dari kemampuan berargumentasi. Karena itu hukum itu sifatnya argumentatif ini. Harus diargumentasikan. Mengambil itu seperti apa sih mengambil itu? Ini mengambil. Hukum belum mengatakan ini mengambil. Ini baru memegang ini. Apa kalau yang dimaksud di dalam aturan atau norma itu yang mengambil itu? Memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu mengambil. Apakah kemudian mengambil itu dikatakan mencuri? Belum. Ada frasa berikutnya. Dengan maksud untuk memiliki. Jadi kalau saya memindahkan buku ini dari satu tempat ke tempat tapi tidak saya miliki, ini belum bisa mengatakan mencuri. Inilah logika di dalam suatu penerapan hukum. Kita tahu KUHP itu hafal, katakan begitu. Tapi bagaimana kemudian kita mampu melogikakan unsur-unsur hukum yang dirumuskan dan dimaksud dalam KUHP itu? Ini penting. 362 barang siapa ini? Tapi bagaimana satu persatu itu dimanai? Barang siapa itu apakah maknanya barang milik siapa? Barang siapa kok bisa kemudian menjadi subjek hukum ya? Siapa saja orang. Kok bukan siapa saja barang ya? Nah, ini logika. Barang siapa kan logikanya, kalau itu logika sesat kan siapa saja barang kan itu kan. Manusia bukanlah barang. Kalau kata-kata setiap orang itu jelas kan. Tapi ini barang siapa kok kita menjadi subjek hukum manusia. Tanpa menggunakan dasar logika tidak akan bisa
mengargumentasikan itu dengan tepat dan benar. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya berharap mari kita konsentrasikan dan kita fokuskan pemikiran kita diskusi bersama dengan materi yang diamanahkan kepada saya. Pada saat ini saya akan mengeksplanasikan, bukan mendeskripsikan, mengeksplanasikan itu menjelaskan. Kalau mendeskripsikan itu menggambarkan tentang hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini kelihatannya di S1 dulu Pak ya, sudah ngelotok itu kan. Tetapi mengapa ini selalu diulang-ulang, selalu dilakukan suatu kajian-kajian agar kekinian dan keterbaruan dari ilmu hukum ini dapat dipahami dengan baik ketika hukum itu diterapkan. Hukum itu dinamis, selalu berkembang. Kalau kita tetap konsisten dengan rumusan pasal 362 KUHP, bahwa pencurian itu salah satu unsurnya adalah mengambil. Kalau itu tidak mengambil, memegang barang, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak memenuhi unsur. Persoalan hukumnya, bagaimana kalau pelaku pencurian listrik? Iya, kesetrum mati gak jadi mencuri kan? Ah, ini dinamika di dalam memaknai dari hukum. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun pernah diterima, tetapi dengan kekinian inilah yang kita harapkan dapat digunakan dasar atau pondasi dalam melakukan suatu praktek hukum. Dan yang kedua, saya membawa buku merah ini karena belum cari yang asli, belum ada. Pada bulan Agustus 2026, KUHP ini akan ditinggalkan. Akan memberlakukan KUHP yang baru. Secara akademis, KUHP yang baru ini ada suatu muatan yang sangat fundamental terkait dengan transformasi konsep itu perubahan konsep dari KUHP yang lama ini ke dalam KUHP yang baru. Kenapa ini saya singgung pada saat ini? Bapak Ibu semuanya akan menjadi seorang advokat nanti 2025 ke depan. 2005 ke depan. 2006 harus berhadapan dengan KUHP baru. Karena itu nanti di dalam konsep ini, ya, penyampaian materi ini akan saya selipkan saja. Karena masih 2 tahun memberlakukan ini, ya. Paham Bapak Ibu semuanya ya? Oke, kalau prolog saya ini bisa direnungkan, saya hanya satu harapan. Berharap kepada Bapak Ibu semuanya menjadi advokat yang profesional dan officium nobile. Profesi mulia dipertahankan. Sekalipun masih PKPA, kalau tidak memulainya setelah nanti jadi advokat, diangkat, disumpah, lupa nanti kan itu kan. Nah, sekarang masih PKPA ini belum kan. Jadi kalau niatnya menjadi advokat yang mulia, nah disitulah mulai sekarang tumbuhkan